Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wa qala fi ayatin ukhra wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Belum lama dunia dibuat gempar dengan sebuah kejadian yang sangat menyedihkan sekali, yakni aksi pembakaran yang sangat menjijikkan kepada kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh seorang politisi Swedia yang bernama Rasmus Paludan. Lebih menjijikkan lagi karena pembakaran tersebut dia lakukan di depan umum dan disaksikan oleh aparat setempat, dilindungi. Dan dia ketawa ketiwi ketika membakar kitab suci Al-Quran tersebut, seolah dia ingin mengkampanyekan bahwa kitab suci ini isinya adalah ekstremisme, fundamentalisme, terorisme, mengajarkan kepada anarkisme dan mengajarkan kepada tindakan kekerasan yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal yang demikian ini sangat melukai perasaan kaum muslimin pada khususnya dan sangat mencederai toleransi antar umat beragama tersebut. Padahal kalau kita ingin melihat secara jujur, apakah Al-Quran tersebut seperti yang dilakukan oleh politisi Rasmus Paludan tersebut, isinya tersebut mengajarkan kepada terorisme, fundamentalisme, anarkisme dan lain sebagainya? Ternyata tidak ada sama sekali kaum muslimin. Dan ini merupakan bentuk Islamofobia, ketakutan terhadap Islam itu sendiri, yang Islam sering dijas dengan stigma-stigma negatif, padahal mereka tidak mau meneliti lebih dalam apa dan seperti apa Islam. Kalau kita ingin jujur, jangan melihat Islam dari sisi person-person saja. Jangan melihat Islam dari segi individual-individual saja. Hanya satu dua orang. Hanya karena satu dua orang tersebut, Islam dicap yang tidak benar. Padahal ini semuanya tidak mewakili Islam. Lihatlah Islam secara jujur dari sumbernya Islam itu sendiri, yakni Al-Quranul Karim diantaranya. Lihat, pelajari, baca, teliti Al-Quran tersebut di dalamnya. Jangan langsung bakar begitu saja, tetapi pelajarilah. Di dalam Al-Quran tersebut tidak ada sedikit pun yang mengajarkan kepada tindakan ekstremisme, fundamentalisme, terorisme, anarkisme, dan isme-isme yang lain sebagainya. Al-Quranul Karim yang mengajarkan kepada kaum muslimin di dalam surat Al-An'am ayat 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kalian tersebut mencaci maki sesembahan selain Allah, selain Tuhannya umat Islam. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm.
maka mereka tersebut juga akan mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Ajaran Al-Quran tersebut adem, ayem, dan sejuk. Al-Quran yang mengajarkan tidak boleh membunuh suatu jiwa tanpa alasan hak. Annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Sesungguhnya saja seseorang tersebut yang membunuh nyawa orang lain bukan karena orang tersebut membunuh dengan sengaja orang lain, atau bukan karena orang tersebut berbuat kerusakan di bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia tersebut telah membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Lihat, satu nyawa di dalam Islam tersebut sangat dihargai sekali. Membunuh satu nyawa yang dia tidak berdosa sama dengan membunuh seluruh nyawa yang ada di dunia tersebut. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memberikan kehidupan, yang menjaga kedamaian tersebut, membiarkan orang tersebut hidup dengan tidak melakukan kekerasan, dengan tidak melakukan tindakan pemboman dan lain sebagainya, seakan di dalam Islam, kitab suci Quran tersebut mengatakan dia telah menjaga kehidupan semua orang yang ada di dunia tersebut. Lihatlah Al-Quran tersebut mengajarkan kepada artinya perdamaian tersebut. Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh menzalimi orang lain tersebut, untuk berlaku adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Itu adalah ajaran Quran. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tersebut tidak adil. Al-Quran tersebut mengajarkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian, karena adil tersebut lebih dekat dengan takwa. Al-Quran yang mengajarkan tidak boleh seseorang tersebut melakukan riba, yang menindas, mengambil harta orang lain dengan zalim sekali, yang Allah Subhanahu wa ta'ala marah dengan ungkapan fa illam taf'alu, maka jikalau kalian tidak mau berhenti dari melakukan riba, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah ajaran Al-Quran yang sangat melindungi jiwa, yang sangat melindungi terhadap nyawa, yang sangat melindungi terhadap hak orang lain tersebut. Dan Al-Quran melindungi terhadap hajat seluruh orang banyak tersebut. Termasuk Al-Quran tersebut sangat-sangat keras di dalam mengharamkan khamr tersebut yang merusak akal. Dilindungi di dalam Quran tersebut. Dan Al-Quran turun ketika pengharaman khamr tersebut dengan sangat lembut, tadrij. Ketika dulu orang-orang jahiliyah di masa dulu tidak bisa mereka dipisahkan dengan khamr. Di mana-mana dia mabuk. Di jalan, di tempat umum, di tempat ibadah, dimanapun dia mabuk. Maka Al-Quran tersebut ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, turun dengan bertahap dan lembut sekali agar mereka tersebut menerima seruan Islam tersebut dengan pelan-pelan. Yang pertama turun surat An-Nahl ayat 43. Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah-buahan kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, kalian bisa membuat dari kurma dan anggur tersebut minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan rizki yang baik. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Kemudian setelah itu turun surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, menjudi. Qul fihima itsmun kabir.
Katakan di dalam khamr dan judi tersebut terdapat dosa yang besar, madarat yang besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat kepada manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan manfaat dan wa ithmuhuma, dan dosanya tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua Al-Baqarah 219. Yang ketiga turun An-Nisa ayat 67. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah tersebut ibadah pun mabuk. Ketika mereka memeluk Islam, kebiasaan itu susah untuk ditinggalkan. Salat masih mabuk tersebut. Sehingga Allah larang di dalam hal ini, ya ayyuhal, turunkan tajrid tahapan yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Kemudian yang keempat, turun ayat terakhir pengharaman khamr dengan tegas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Berjudi, mengundi nasib tersebut untuk berhala, kemudian dengan anak panah tersebut, rijsum min amali syaitan, najis, termasuk perbuatan syaitan. Lihatlah Islam tersebut ketika ingin mengajak yang kebiasaan tersebut susah ditinggalkan oleh orang-orang sebelum Islam tersebut. Islam menyerukan dengan seruan yang sangat lembut, pelan, bertahap. Bagaimana mungkin Quran tersebut mengajarkan kepada tindakan ekstremisme dan lain sebagainya. Bahkan ajaran Islam tersebut adalah rahmatan lil alamin, yang mencakup seluruh dimensi kehidupan. Tidak ada yang tidak diajarkan Islam. Untuk urusan istijmar, beristinja dengan batu, batu berapa dijelaskan di dalam Islam, minimal 3, paling sedikit dan paling banyak sampai membersihkan kotoran tersebut. Bagaimana seseorang tersebut beradab di masyarakat, di keluarga tersebut. Al-Quran ada semuanya aturannya. Inilah Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dalam surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Al-Quran tersebut isinya adalah menjelaskan segala sesuatu, tibyanan likulli syai', permasalahan, kebaikan, urusan manusia di dunia dan di akhirat. Quran menjelaskan. Wahuda, isinya petunjuk. Warahmah, rahmat, tidak ada ekstremisme dan lain sebagainya. Wabusyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.